Selanjutnya saya persilahkan adalah Pak Husni, Pak Mustafa, ya, Husni Mustafa, Ketua Umum DPP Aceh Sepakat di Medan. Saya persilakan. Ya benar, Muhammad Husni. Itu namanya Husni. Muhammad Husni Mustafa. Haji Muhammad Husni Mustafa. Nah itu. Sudah masuk kan? Kita sudah tidak lama lagi. Silakan bersabar sedikit lagi. Saya nanti memberikan kesempatan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Bahtiar Ali. Juga salam hormat saya untuk Ketua Taman Iskandar Muda, Bapak Surya Dharma. Perkenalkan, saya HM Husni, Ketua DPP Aceh Sepakat Sumatera Utara. Dan sekarang saya duduk selaku anggota DPR RI, Komisi 8 dari Dapil Sumatera Utara. Tadi saya sudah mendengarkan pendapat-pendapat dan saran-saran tentang masalah COVID ini. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur, PLT Gubernur Aceh, Bapak Nova, Pak Nova. Dan juga hari ini Aceh itu di peringkat ke-21. Kemarin malah dia bisa bersih sama sekali. Itu artinya apa? Bahwa ekonomi di Aceh itu sekarang sudah berjalan baik. Salah satu hal saya akan memberitahukan bahwa apa manfaat daripada hikmah di balik COVID-19 yang terjadi di Aceh. Dulu Pak Moderator, awak getanyo, boh manok menteng, telur, belinya dari Medan, Pak. Belinya dari Medan. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19 ini, ya, telur sudah bisa diproduksi di Aceh. Memang masih masuk dari Medan, tapi itu sudah tidak seberapa. Kemudian juga kita sama-sama tahu bahwa Aceh ini adalah lumbung beras. Lumbung padi, Pak, lumbung padi. Tapi dulu, Pak, orang kita dari Aceh, berasnya dari Aceh, padinya dari Medan. Berasnya dari Medan, padinya dari Aceh. Tapi sekarang sudah berubah, Pak. Padinya dari Aceh, berasnya juga sudah dari Aceh. Juga saya mendapat informasi dari Bank Indonesia bahwa selama COVID-19 di Aceh ini, uang yang keluar dari Provinsi Aceh itu jauh lebih berkurang. Berarti perputaran ekonomi di Aceh itu masih tetap bisa berjalan baik. Jadi harapan saya ke depannya kemandirian daripada perekonomian di Aceh ini tetap kita pertahankan. Jadi hal-hal yang positif selama ada COVID-19 ini, ya, dari mulai memproduksi barang-barang sendiri, kemudian juga tidak melakukan masukan dari luar dari Aceh. Jadi kita harus merubah mindset dari pola customer menjadi pola produsen. Ya, mudah-mudahan ke depan ya masyarakat kita ini lebih menjadi orang-orang yang lebih produktif. Saya rasa itu aja pendapat dari saya. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Profesor Bahtiar Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua pandangan, saran, dan pengamatannya. Selanjutnya, Al-Mukarram yang mulia di seluruh dunia. Saya ingin mengabarkan bahwa perbincangan kita ini tidak lama lagi. Kita masih ada 3 pembicara. Sebentar lagi saya persilahkan Pak Safri Dido. Habis itu Pak Adnan Ganto. Setelah itu closing remark, penutup, ya, akan dilakukan oleh Pak PLT Gubernur. Tapi sebelum Pak Gubernur, yang saya sudah janjikan tadi, Al-Haidar di Nanggoro Cafe di Belanda. Karena orang Aceh kok bilang Nanggoro Cafe-nya lebih utama di Belanda. Jadi Al-Haidar siap-siap, ada pembicara terakhir, dan setelah itu ditutup oleh Pak Gubernur. Dan Pak LT Gubernur harus diberi kesempatan, karena banyak sekali sasaran tembak, saran, macam-macam, kritik. Saya pikir sangat fair kalau beliau memberikan klarifikasi. Selanjutnya, saya persilahkan dulu
Pak Safri Dido, Teguh Safri Dido. Teguh Safri Dido ini adalah mantan Ketua Taman Iskandar Muda beberapa periode. 3 periode. Silakan Bapak. Nah, Safri Dido. Nggak ada, Pak. Hah? Tidak ada? Tidak ada Safri. Ya, sambil dilihat kembali, selanjutnya saya persilakan Pak Adnan Ganto. Ya, dilihat di Teguh Safri Dido, di Teguh. Pak Adnan Ganto, bankir internasional ini, sangat senior, yang sangat berjasa juga terakhir untuk membuat bank syariah di Aceh. Silakan, Pak Adnan. Ya, Sinta itu. Nah. Iya, ya. Sinta Ganto ya. Ya. Munir, Adnan, Asubli. Bisa nggak diterima dulu? Oh, belum. Ya, ini ada masalah teknis. Dari sana. Baiklah, kalau begitu Pak Safri sudah? Tadi nggak nyambung, Teguh Safri. Nggak ada Safri. Atau Dido di Teguh Safri? Dido nggak ada juga, Pak. nggak ada? Ya, ini ada kendala teknis. Baiklah, saya persilakan saya undang Adinda Al-Haidar. Jadi supaya para al-mukaram seluruh dunia paham, ini adalah penulis produktif. Sekarang sedang melakukan penelitian di negeri Belanda. Dulu tulisannya yang berupa buku sangat mengundang pertanyaan besar dan keberanian menulis pada masa itu, yaitu dengan judul Aceh Bersimpuh Darah. Jadi bersimbah darah. Jadi itu buku yang saya pikir sangat bestseller pada zaman itu, dan itu masih bisa dibaca di perpustakaan. Kepada Adinda Al-Haidar, saya persilakan. Terima kasih Pak Prof. Bahtiar Ali, Pak Ambasador yang sangat saya hormati. Saya sebenarnya dalam posisi saya di Belanda sebagai research scholar untuk meneliti untuk disertasi saya tentang Darul Islam, terorisme, millenarianism, dan historical debate. Sebenarnya ini merupakan langkah saya untuk pergi ke Belanda untuk melihat data-data sejarah dan arsip, dan juga berziarah Snokugro-nya, dan juga ke rumahnya Snokugro-nya, dan juga ada kuburan gurunya, yaitu Jean-Michel Huye, yang juga ada di Leiden, yang kebetulan sangat dekat dengan tempat tinggal saya sekarang di Wargrah. Jadi saya pergi ke Leiden ini untuk mengikuti saran dari guru saya, Bang Fahri Ali, yang dulu sangat menginginkan saya supaya punya perspektif historis terhadap karya-karya saya. Dan buku Aceh Bersimbah Darah itu memang pada waktu itu saya tulis dengan semangat emosional yang terlalu besar, tapi dengan kemampuan teoritik dan metodologi yang terlalu lemah. Tapi alhamdulillah memang buku itu disambut banyak orang, karena memang ternyata penulisan populer itu jauh lebih disukai oleh masyarakat ketimbang tulisan-tulisan yang sangat canggih seperti tulisan-tulisan Bang Fahri, yang sebenarnya baru-baru ini saya baca tulisan Bang Fahri tentang LP3ES itu sampai 3 kali saya baca baru saya mengerti tulisan tersebut, dan itu menunjukkan bahwa memang kemampuan IQ saya memang masih sangat lemah, terutama dalam bidang sejarah. Apalagi keinginan saya untuk menjadi historical anthropologist atau antropologi sejarah memang mengharuskan saya untuk hadir di Leiden ini, Prof. Di sini juga selama berada di Belanda,
baru 2 minggu saya berada di Belanda, tiba-tiba virus corona itu begitu merebak di Eropa, dan kemudian Eropa termasuk Belanda itu memperlakukan lockdown. Selain juga herd immunity dan social distancing. Jadi perpustakaan-perpustakaan dan lembaga-lembaga arsip seperti National Archive itu ditutup, kemudian University Bibliothek ataupun perpustakaan Universitas Leiden juga dibatasi orangnya, hanya boleh datang untuk mengambil buku dan sebagainya. Dan itu sangat sangat memukul saya, karena saya berharap tadinya bisa menelusuri banyak sekali data, sejarah, foto-foto, terutama foto-foto tentang Aceh, tentang Lok Sumawe, tentang Gedong, tentang Samudra Pasai, tentang Banda Aceh, tentang Kutaraja, tentang Susuh, bahkan kampung guru saya Bang Fahri, itu cukup banyak di sana. Dan saya setelah melihat foto-foto itu baru saya mengerti kemudian penjelasan Bang Fahri dulu tentang bagaimana masyarakat Aceh di daerah selatan itu. Jadi foto-foto itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Pak Gubernur nanti mau mendukung untuk kita kumpulkan, untuk kita jadikan buku album sajalah untuk foto-foto. Kurang lebih ada 1.322 foto yang perlu kita terbitkan sebagai album ya, yang untuk untuk merawat memori, merawat ingatan kita tentang sejarah masa lalu Aceh. Dan dalam beberapa hal memang kita harus sadari bahwa ternyata Belanda datang ke Aceh terutama itu juga tidak hanya membawa kesedihan dan juga pembantaian. Vandalen juga pembantaiannya sudah saya buat suratnya ke pengadilan ICC di Den Haag untuk diproses sebagai kejahatan perang, dan itu sudah didukung oleh beberapa teman dari Swedia, Asnawi Ali dan sebagainya, itu sangat mendukung agar proses pencarian keadilan bagi masyarakat Aceh yang korban kejahatan perang yang dilakukan oleh Vandalen itu bisa cepat terrealisir ya. Dan saya melihat bahwa ternyata memang di sini juga ada beberapa orang Aceh yang sangat luar biasa, tapi ternyata agak sulit saya bisa temui karena situasinya COVID. Situasi virus ini sangat luar biasa, dan ini yang membuat saya menjadi sedih juga, karena ternyata banyak orang-orang Aceh yang ada di Eropa itu pada akhirnya tidak mau lagi menjadi warga negara Indonesia dan kemudian memilih menjadi warga negara di Eropa ini. Saya tidak bisa membayangkan betapa dinginnya di sini. Saya saja sudah 7 bulan di sini, itu merasa sangat dingin sekali. Dan ingin sekali pulang ke Indonesia dan mencoba kembali rokok kretek yang ada di sana, yang harganya sangat murah. Sementara di sini mahal sekali harganya. Satu bungkus itu kadang-kadang dijual di pasar gelap itu 100 euro atau 1,9 juta rupiah satu bungkusnya. Jadi saya kira saya tidak mau berlama-lama lagi di Belanda ini, selain untuk mendapatkan data-data, arsip-arsip, foto-foto, tulisan-tulisan. Dan juga ternyata ada beberapa asumsi orang Aceh yang ternyata salah tentang Sunok Hugronje. Yang menurut saya Sunok Hugronje itu betul-betul masuk Islam. Dan dia punya 2 istri di Bandung dan di Ciamis, ya, di Banten dan di Ciamis. Itu dan punya anak, dan dia selalu berkirim surat dengan teman-temannya dan menanyakan anak-anaknya, dan dia sangat punya perhatian pendidikannya supaya jangan mengambil pendidikan Barat atau pendidikan pendidikan Belanda. Dan itu menunjukkan bahwa ternyata Sunok Hugronje adalah menurut saya itu sudah
murni masuk Islam, dan dia juga sesuai dengan hasil penelitian dari Nico Captain bahwa dia pendukung dari berdirinya organisasi Syarikat Islam, dan juga dia yang melarang di Volksraad di Belanda dulu, yang melarang Parlemen Belanda untuk melancarkan program penyebaran misi dan zending agama non-Muslim di Aceh. Jadi ini merupakan sikap seorang ilmuwan yang menurut saya itu sangat imparsial dan tidak memihak kepada negaranya sendiri, bahkan ya, yang kolonial. Jadi temuan-temuan seperti ini memang perlu kita kabarkan kepada masyarakat Aceh agar masyarakat Aceh tidak menghabiskan energinya untuk membenci seseorang yang sebenarnya adalah ilmuwan atau antropolog. Kebetulan saya juga antropolog. Ya, jangan sampai juga kemudian semua orang Aceh itu membenci antropolog karena menganggap antropolog itu seakan-akan itu mendukung liberalisme ataupun mendukung non-Muslim dan sebagainya. Padahal antropolog seperti Sunok Hubronye itu adalah orang yang sangat membela Islam, dan dia juga banyak melakukan politik-politik tertentu yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi kepentingan kolonial Belanda di Hindia Belanda di Indonesia pada waktu itu. Jadi saya berharap sebenarnya kepada Pak PLT Gubernur ataupun kepada Pak Menteri supaya bisa mendukung untuk menerbitkan minimal foto album karena foto-foto album ini bisa bercerita secara sangat gamblang tentang bagaimana masyarakat Aceh di masa lalu. Jadi jangan sampai juga kita melupakan sejarah atau lupa terhadap jati diri kita yang selama ini memang terlihat banyak sekali situs-situs sejarah, situs-situs arkeologi, batu-batu nisan itu sedang ramai-ramai dihancurkan atau dibuang atau terbengkalai begitu saja, dan tidak ada perhatian sama sekali dari Pemda, terutama Pemda Aceh. Ini yang membuat saya menjadi sangat sedih juga karena teman-teman Mapesa misalnya, masyarakat peduli sejarah di Aceh, itu bekerja sangat luar biasa menyelamatkan batu-batu nisan tersebut. Dan sampai pada hari ini saya melihat bahwa tidak ada program yang nyata dari Pemda Aceh dan juga Pemda ataupun wali kota ataupun bupati-bupati Aceh yang tadinya dipilih oleh masyarakat GAM, ya, masyarakat GAM yang seharusnya punya pembelaan dan perhatian yang berlebih terhadap sejarah Aceh, karena dia akan naik ke panggung politik itu karena alasan-alasan historik tersebut. Jadi kalau dia kemudian ikut dengan kebijakan birokrat Aceh yang ikut menghapus sejarah Aceh dan juga situs-situs sejarah, maka apa bedanya antara yang mereka lawan dengan yang mereka perjuangkan sekarang? Jadi saya kira begitu, Prof. Bahtiar, saya mohon maaf terlalu panjang ini. Saya berharap bahwa kita perlu menerbitkan satu album itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dankwel Menir Al-Haidar. Tutsi. Ya, Prof. Jadi saya tentu kita semua bergembira, terkesima mendengar informasi yang disampaikan. Tapi saya pikir Anda jangan menyerah. Tetap di negeri Belanda. Sampai COVID selesai. Kalau kurang uang, minta sama PLT Gubernur, nanti saya akan bisikkan beliau. Ya kan? Ini penting. Sampai album itu terbit. Anda di sana sampai album itu terbit. Ya kan? Ya, Prof. Ini dedikasi untuk guru saya, Allah, semua jadi Pak Hari Ali. Iya, Prof. Tetap kekeh, kata orang Sunda. Ya, kan? Prof. Gesit, ulet. Jadi memang persoalan kita ini adalah kadang-kadang kita terlalu latah cepat bereaksi, tapi tanpa mengikuti akar budaya yang sebenarnya, sejarahnya, filosofinya. Kita bersyukur bahwa kita nggak jadi bangsa barbaris, karena praktis Kerkhof, kuburan Belanda di Banda Aceh,
itu masih kita jaga. Ada kerjasama dengan pemerintah Belanda. Belanda indatunya nenek moyangnya ada di situ, dan kita sebagai simbol kepahlawanan. Kita pernah perang melawan Belanda. Jadi kok Indonesia dibilang 350 tahun dijajah, soy jajah Aceh hana Pluto lawan Belanda. Nah, kalau kita ngomong itu bisa juga kita dituduh chauvinisme. Tapi faktanya memang begitu. Nah, jadi oleh karena itu, saya pikir foto album itu bagus sekali, kita dukung. Saya menganggap ini salah satu rekomendasi dari pertemuan kita hari ini. Nah, dan kemudian saya berharap yang orisinal itu sebaiknya, pendapat saya pribadi, biarlah di negeri Belanda. Coba dulu waktu zaman Pak Ibrahim Hasan, kita mau pulangkan semua ke Aceh. Kalau itu dipulangkan ke Aceh, tsunami kemarin habis itu semua. Tapi sekarang masih ada di negeri Belanda. Ya. Nah, oleh karena itu, saya pikir sampai di situ. Dan dan kemudian sebelum Pak Gubernur dikasihkan kesempatan terakhir seperti dijanjikan tadi, ini masih banyak yang ingin bicara, tapi kita udah batasi sampai jam 5. Ini pun sudah lebih lagi dari jam 5. Tapi karena Adinda Al-Khair dari Nagaro Belanda, dan jangan lupa leher dan kupingnya ditutup, karena angin Belanda itu sangat kejam, keras sekali. Dipegang kita punya kuping ini seperti kerupuk dibikin. Jadi saya paham betul itu. Jadi baiklah, saya pikir sampai di sana, dan izinkan juga kami para penyelenggara di sini dengan lebih dan kurang segera akan mempersilahkan Bapak Gubernur, sementara Bapak Guru mempersiapkan diri. Kita foto bersama. Ini buka semua. Oh ya, kita foto semua dengan dibuka semua ya. Baik, kita akan foto bersama yang sudah menampilkan diri tadi dan sudah terlihat di monitor. Tolong videonya dianukan, ini perlu untuk kenang-kenangan. Kita berusaha untuk masa akan datang kita akan buat lagi semacam ini. Siapa yang ngambil? Itu Pak. Ya sudah. Agak cepat deh, dan kita akan undang Pak Gubernur. PLT tolong. Sudah. PLT-nya belum. Pak LT belum muncul di situ fotonya. Pak PLT, videonya ada. Pak Haidar tadi ada ya, Dek? Diambil dulu aja. Diambil yang ada, harus itu dulu. 1, 2, 3 sampai Ya, 11. itu kan banyak itu. Jadi ini sebenarnya rekor juga, nggak ada yang pertemuan Tolong dibuka. imajiner on air semacam begini yang luar biasa partisipasinya. Tolong semua. Dan alhamdulillah Diingatkan semua orang. tentu ada orang yang tidak terlalu puas, tapi kita bukan cari kepuasan di sini. Yang penting kita berikan kontribusi pemikiran. Dan saya pun mohon maaf lahir batin kalau saya sedikit kadang-kadang memberikan komentar, tapi itu akibatnya saya terlalu lama jadi dosen. Itu gure itu isi. Dan dalam usia saya yang relatif sudah memasuki senja, saya ini sekarang menjadi anggota penasihat dari Luna Maya Club. Bapak jangan salah paham. Luna Maya itu maksudnya lanjut usia namun masih gaya. Luna Maya, lanjut usia namun masih gaya. Jadi gini kurang pensiun temerangan. Ya, lagi kan? Sudah, Dek? Masih Kita halaman 3, Pak. masih halaman 3, luar biasa. Ada 8 halaman. Dan saya senang tadi bahwa Bapak Ibu sekalian secara lugas menyampaikan pendapatnya dan juga punya pendapat sendiri, tidak merespon yang orang lain. Jadi masing-masing punya orisinal pendapat. Ini bagus sekali, ini satu brainstorming, suatu urun rembuk, suatu khasanah di mana orang boleh berbicara kulit hak walau kanamuran, katakanlah yang benar itu walaupun pahit, tapi itu sudah disampaikan. Nah, jadi dengan demikian, lupakan, jangan sampai dibawa ke hati semua. Jadi yang berlalu, sudahlah berlalu. Dan kita mari saling memaafkan, ke depan kita harus solid. Orang Aceh harus kompak. Bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kak selesai? Ya. Nyo lupa kabar dang-dang awaknya bereh. Jadi sampai hening ampun sapu. Dan saya juga hari ini rekod juga. Saya tidak pernah, maafannya sangat pribadi, saya tidak pernah menahan kencing sampai 4 jam 1 sampai jam 5. Nyo kabengeh dokter lagi. Pengen aja lagi. Tapi karena sur bak lu dengar abah bunuhan, itu. Ya kan yang penting selesai deh. Itu urusan fardu ain. Ini urusan fardu kifayahnya yang paling penting. Dan saya senang sekali ini satu reuni yang luar biasa. Kasih sore. Baca tuh, si angin tuh.
Oh, saya lihat tuh Fikar F. Eda. Harusnya Anda membacakan puisi tadi. Tapi karena memang dikirim video, tidak mungkin diselipkan. Bahkan ada beberapa lagu tadi yang mau dimasukkan. Tapi next time. Tapi Anda punya baret itu seperti gue Farah punya baret itu. Ya, dan kemudian saya pikir saya sekali lagi apresiasi, terima kasih, penghargaan, dan lakimah lahi batin, akan behat nebalwati. Dan semua kita punya giliran, kita punya panggung. Wate lik pada bah, wate gajah pada mati. Semua itu menurut sunnatullah waktunya. Ketika padi menguning, maka yang menari-nari itu adalah para burung. Ketika padi sudah dituai, yang melompat-lompat adalah para gajah. Dan di Aceh dulu, setelah musim tuai padi, ada gede-gede, ada kesenian Aceh. Jadi orang berkelahi, one by one, satu lawan satu, dan orang dengan senang hati memberikan apresiasi. Sekarang hana lihat ya, dan kata teman saya, yang utamanya nari merdu. Jadi ini luar biasa ini, gede-gede namanya. Karena itu mesti, dan Pak PLT kita, Pak Gubernur, saya pikir Bapak banyak sekali tadi mendengar saran, kritik, dan sebagainya. Nah, itulah Bapak ini namanya korban struktural. Karena jabatan Bapak, ya Bapak dikritik. Kalau enggak, jangan jadi gubernur. Ya kan, memang begitu. Kalau menjadi pohon tinggi, siaplah untuk diterpa angin. Kalau Anda mau biasa-biasa diinjak-injak, jadilah rumput biasa. Jadi itu konsekuensi dari tugas kita. Jadi silahkan itu dikerjakan. Semua tadi yang mungkin dikerjakan. Dan kami pun, Bapak jangan lupa, di Jakarta ini banyak anak-anak muda. Banyak orang-orang sangat peduli dengan Aceh, tapi tidak dikasihkan kesempatan atau terlupakan. Adalah orang-orang ini datang untuk membantu Aceh. Mereka sangat mencintai Aceh. Jadi oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang mahal pada hari ini. Dan Adinda Al-Khaidar, saya pikir nggak usah kita, bukan hanya foto-foto tadi, foto bapak-bapak ini, ibu-ibu di seluruh dunia dipasangi, dibikin album pun juga boleh. Karena juga macam-macam model, tipe orang kan. Ini menarik, tipologi. Jadi Aceh itu disebut dengan akronim singkatan dari Aceh Arab, C-nya itu Cina, E-nya itu Eropa, H-nya itu Hindia, ya kan? Aceh. Nah, jadi ini hanya pandai-pandai orang aja menggabungkan itu. Tapi kalau kita pikir, semua unsur itu ada di sana. Jadi kita boleh berbangga begitu. Kadang-kadang memang saudara kita dari suku yang lain menganggap kita terlalu berlebihan. Ada semacam chauvinisme, rasa bangsa, rasa kebangsaan, rasa kesukuan yang berlebihan. Tapi itulah merupakan warisan sejarah. Dan sejarah itu tidak bisa dilupakan. Dan kita tidak boleh berhenti dengan sejarah panjang Aceh. Kanselir Jerman yang pertama, Konrad Adenauer, beliau mengatakan setelah kalah perang Jerman dalam Perang Dunia Kedua, dikatakan, Vergangenheit ist unserem Zukunft. Masa lalu itu adalah masa depan kita. Jadi kita dengan segala pahit getirnya, walaupun itu glamor pada masa lalu, kita terpuruk, kita harus terima kenyataan itu. Sama seperti orang Jerman, walaupun nenek moyang yang pernah berbuat keji, Nazi, tapi dia juga terima apa adanya. Saya lihat di layar monitor sudah hadir Pak PLT Gubernur, dan kita pun sudah siap ya, Dek? Siap. Baik, Pak Insinyur sudah saatnya Bapak untuk berikan closing remark, memberikan respon dari semua apa yang disampaikan itu. Bapak sampaikan secara sukarela, dan saya tidak ingin pertemuan ini Bapak tutup dengan keadaan tegang, apalagi marah-marah, ya kan, ketawa-ketawa aja Bapak, senyum-senyum aja. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak, apa yang Bapak bisa respon, Bapak respon, apa yang Bapak tidak mau, perlu Bapak pikir tidak usah, tidak ada pemaksaan ini. Yang penting antara Pak Gubernur dan kita, jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu saja, dan saya pikir sudah siap. Kalau Pak Gubernur sudah siap, saya persilakan, dan sekali lagi, saya apresiasi khusus atas nama penyelenggara kepada PLT Gubernur yang dari awal sampai akhir duduk di sini. Biasanya penjabat itu begitu buka, saya sibuk sekali pergi ke tempat lain. Padahal tempat lain tidak lebih hebat daripada di sini. Jadi beliau contoh sebagai pemimpin yang tahu prioritas mana yang penting, mana yang kurang penting, dan bahkan mana yang tidak penting sama sekali. Jadi salut saya, terima kasih. Saya juga atas nama Ketua Umum Pak Surya Dharma. Jadi beliau juga sangat bertanggung jawab dengan para host kita yang lain di sini.
Adinda Said, dan mereka tadi agak puntang-panting juga karena ada sedikit gangguan teknis, tapi mereka tidak pernah mundur. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pantang pulang seperti sebelum api padam. Nah, itu anunya Branwir, jangan lupa. Dan kemudian kalau ada masalah, selesaikanlah tanpa masalah. Itu mutu daripada Pegadaian. Kami mendung, nun hakim alai batin, jangan dibawa masukkan ke hati. Dan selanjutnya, sudah bisa deh, Pak Gubernur, saya persilakan. Dan sekaligus Bapak menutup perbincangan yang sangat bermakna, sangat bernas pada hari ini. Dan saya pun mengundurkan diri. Bakhtiar Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Bakhtiar Ali. Saya pikir diskusi siang hingga sore hari ini, salah satu yang membuat dia sangat menarik adalah peran moderator dari Profesor Bakhtiar Ali. Makasih, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para senior, para guru besar, para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya cintai. Secara pribadi, secara kedinasan, saya menyampaikan terima kasih atas semua masukannya, atas semua komentar dan kritikan. Dan bagi saya, hampir 4,5 jam saya mendengarkan semua sampaian yang disampaikan oleh audiens tadi adalah sesuatu yang berharga. Dan tentu saya tidak perlu merespon satu persatu. Saya sepakat dengan Prof. Bakhtiar Ali bahwa saya memang sebagai gubernur harus siap dengan konsekuensi itu. Muara dari semua masukan, saran, kritikan. Karena kalau banyak kritikan, saran, dan sebagainya, itu berarti masih banyak sekali yang care terhadap jalannya pemerintahan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berkomentar satu-satu. Saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan. Semua komentar saya anggap baik. Dan yang ingin saya sampaikan sedikit saja bahwa mohon kalau ada informasi, kalau ada gosip, kalau ada rumors, dilakukan tabayun dulu ke pemerintah Aceh. Apa benar gubernur bersikap seperti ini? Apa benar aparatur pemerintah atau kebijakannya seperti ini? Karena kadang-kadang dalam perjalanan informasi atau fakta dan data itu kemudian bias, berbelok ke arah-arah yang lain. Nah, saya hanya ingin saran itu saja, tapi lepas dari itu, apa yang disampaikan sangat baik bagi kami, bagi saya pribadi pemerintah Aceh. Dan saya pastikan, Prof. Bakhtiar, pemerintah Aceh sekarang, saya sekarang dengan kawan-kawan baik-baik saja, dan kami pastikan kami tidak berpangku tangan. Nah, kalau Prof. Bakhtiar menyarankan tadi memberi informasi bahwa banyak sekali orang-orang Aceh di Jakarta yang ingin berembuk, mengambil berpartisipasi dengan pemerintah, saya pikir kita sudah melakukan 3 kali du pakat atau du musapat di Jakarta. Darlis di Turki itu bisa berhubungan langsung sama saya melalui WA, kemudian Impas di Jakarta, kemudian Permasa di Batam, kemudian Persatuan Masyarakat Aceh di Padang, di Jogja, Malang, Surabaya, dan kita tahun ini sudah mulai memperbaiki asrama mahasiswa Aceh yang bertahun-tahun tidak sempat tersentuh. Nah, itu bagian dari bahwa kita tidak berpangku tangan. Nah, mengenai COVID, saya pikir kita semua ingat bahwa di awal kita melakukan jam malam waktu itu. Saya pikir itu juga ada manfaatnya, walaupun kemudian keluar peraturan tentang PSBB, sehingga saya tidak bisa lagi melanjutkan jam malamnya, karena tidak kompatibel sama peraturannya. Itu hal-hal yang menjadi contoh saja, tapi anyway, semua masukan, terima kasih. Dan Pak Surya Dharma, saya berhutang pada Bapak, acara ini sangat bagus. Dan yang paling penting tentu follow up-nya, nanti kita bicara lagi Pak Surya dengan tim dan Impas di Jakarta, bagaimana follow up-nya, apa yang bisa kita transformasi ke dalam bentuk program kegiatan, apa yang bisa kita eksekusi pada kesempatan pertama,
Dan bagi saya, kalau pemerintah Aceh periode ini sukses, itu adalah sukses bagi semua. Kalau ada yang gagal, itu adalah bagian tanggung jawab pribadi saya. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Said Rulan dan seluruh keluarga besar Taman Iskandar Muda Jakarta. Sukses buat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.